Buset ya. Sampai geledek, sampai berak di muka gua ya. Hah? Sialan. Bungkusan apem. Dari mantan hansip jadi tukang gali kuburan. Nasib sial banget ya, Ker. Mana job lagi sepi. Banyak job. Lu mau? Di sononya rame. Di Libanon. Idi, di sono mah emang tempatnya orang perang. Buset, Nan. Tadi gua ada makan. Batin, angkat. Ayo. Mari. Nah, ini baru nih. Gede nih mana nih? Milik nih. Milik nih. Rezeki, Ker. Tarik terus. Nih baru nih. Gulung, Ker, gulung. Iya. Bini gua bisa makan nih. Ikan gondrong. Mau dibawa kemana anakku? Lepaskan! Nang! Sejak kau hadir dalam relung hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nostalgia. Apa kabar kamu-kamu di sana? Kembali lagi bersama saya Lupus. Oke Cing, kita bernostalgia lagi nih. Kali ini Lupus akan ceritain film dari mendiang Susana yang berjudul Ratu Buaya Putih. Film ini pun rilis di tahun 1988. Pemeran di dalam film ini antara lain Susana, Jeffrey Waworuntu, Rita Seba, Pera Magdalena, Dorman Borisman, Haji Bokir, Im Damsyik, Chris Salam, dan Rudi Wahab. Gimana bumbu-bumbu kekocakan penampilan Haji Bokir dan Dorman di tengah film horor ini? Yuk langsung ke alur ceritanya. Di awal film kita dipertontonkan dengan sepasang suami istri yang sedang melakukan ritual di tepi danau. Istrinya tersebut ternyata melahirkan seekor buaya putih untuk dipersembahkan ke eyang guru di sana. Dan akhirnya anak buaya itu dibawa oleh buaya-buaya besar ke tepi danau dengan sebuah mahkota yang kemudian diambil oleh si pria. Tetapi apa yang terjadi? Si istri juga melahirkan kembali, tetapi kali ini berupa bayi manusia. Baru aja mereka berdua sumringah atas apa yang terjadi, tiba-tiba istrinya ada yang tusuk dari belakang pakai tombak. Ternyata kegiatan mereka diintai oleh Sumarna yang merupakan teman seperguruannya. Dia menginginkan mustika yang baru didapat oleh pasangan tersebut. Kelebihan dari mustika tersebut yaitu siapa yang memegangnya, dia bisa mengontrol buaya-buaya sebuas apapun. Dengan kekuatan dan bantuan anak buahnya, akhirnya Sumarna bisa mendapatkan mustika tersebut. Tetapi si pria sebelum meninggal mengutuk perbuatan Sumarna hingga anak cucunya. Terkutuk kau Sumarna. Ingat, kalian semua yang terlibat dalam peristiwa ini akan mengalami musibah sampai pada anak turunan kalian. Pada akhirnya Sumarna pun menggunakan mustika itu. Ternyata apa yang terjadi? Para buaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sumarna. Murti, kegiatan ini bukan saja bisnisku, tapi juga mata pencarian ayahmu. Mestinya kita mengayomi kelangsungan hidup satwa-satwa itu, bukan membunuhnya semena-mena. Sudahlah, kubur saja idealismemu itu. Dan kau juga menikmati hasilnya, bukan? Ya, sudahlah. Hewan itu tidak akan punah. Mereka akan tetap beranak pinak. Allah masih memberinya hidup. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, ternyata Sumarna bekerja sama dengan Jeffrey, seorang bandar jual beli Cuma buaya. itu yang bisa saya kumpulkan, Nak Jeffrey. Baik. Sumarna yang mempunyai mustika, dengan modalnya itu dia pun bisa menyuruh buaya-buaya di danau untuk naik ke daratan dan menyuruh buaya itu untuk diam. Selanjutnya Jeffrey yang tembak buaya-buaya tersebut di darat, kemudian diambil oleh anak buahnya yang dibawa ke kota untuk dijual kembali.
Di dalam danau ternyata terdapat suatu kerajaan para buaya, dipimpin seorang ratu yang tak lain adalah buaya kecil yang dahulu dilahirkan dari pasangan suami istri yang dibunuh Kita oleh belum Sumarna. bisa berbuat banyak selama Mustiko Sakti Bajul Sayuto berada di tangan Di Sumarna. saat Jepri yang berpacaran dengan Murti, anaknya Sumarna, di tepi danau, mereka pun dengan tiba-tiba diteror oleh para buaya. Di waktu itu tiba-tiba muncul sesosok wanita di hadapan Murti, yang kemudian Murti pun menyapanya dengan Mbak Larsih namanya. Dan akhirnya keadaan pun dapat terkendali berkat kemunculan wanita tersebut. Sebenarnya wanita itu adalah sang ratu, dan waktu lahir dahulu mereka terlahir kembar, yang satu berupa buaya dan yang satu berupa bayi manusia yang saat ini bernama Larsi. Larsi sendiri merupakan seorang janda yang kerjaannya sebagai tukang jahit baju. Di waktu itu anaknya Sumarna berada di rumah Larsi sedang menggoda sang janda. Sumarna juga ternyata datang ke rumahnya Larsi. Larsi, cepat buka. Karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya Larsi, dia pun menjadi primadona di kampung walau seorang janda. Sumarna pun to the point ingin menikahi Larsi. Aku cari Suarso. Apa dia kemari tadi? Apa ibu sudah tidur? Kok bapak berani kemari? Ada yang mengatakan bahwa dia tadi kemari. Bapak itu lucu. Masa cemburu sama anak sendiri yang masih hijau? Aku ada oleh-oleh untukmu. Hah? Saya canggung menerima perhiasan sebagus ini. Barang ini 2 kali lebih mahal daripada yang kubelikan buat istriku Lasmi. Bapak mau kawin resmi dengan saya? Tentu. Asal kau jangan suruh aku menceraikan Lasmi. Di saat istrinya Sumarna sedang menunggu suaminya di rumah, Sumarna malah asik sedang main kuda-kudaan dengan Larsi hingga ranjangnya ambruk. Rusak deh tempat tidurnya. Teror pertama berlangsung di rumahnya Sumarna. Tiba-tiba buaya mainan hidup yang mengajak anak dari Sumarna mengikutinya. Dia pun terus berjalan mengikuti buaya mainan yang hidup itu. Hingga akhirnya buaya itu lompat ke tepi sungai yang deras. Saat sang anak sudah siap-siap ancang-ancang mau lompat juga, lewatlah kakaknya Suharso hingga akhirnya sang adik bisa terselamatkan nyawanya. Kalau saja ibunya mau sedikit ikut memperhatikan. Ada apa sih, Pak? Kok pagi-pagi sudah marah-marah? Ada apa sih, Pak? Kau yang selalu di rumah sampai tidak tahu anakmu Hardi kabur, ngelayap kemana-mana. Pagi itu pun terjadilah keributan di rumah Sumarna karena kejadian semalam. Aku tidak mau Keributan pun semakin tak terkendali di antara anak dan bapak yang memperdebatkan tentang Larsi. Apa salahnya, Pak? Dia kan termasuk orang baik-baik di desa kita. Seluruh orang desa tahu Larsi itu perempuan yang suka menerima laki-laki siapa saja di rumahnya. Termasuk bapak sendiri, bukan? Harso, jaga mulutmu. Biarkan dia ngomong apa yang dia ketahui, Pak. Kau jangan omong yang bukan-bukan ya. Apalagi yang kau ketahui tentang hubungan ayahmu dengan perempuan itu, Harso? Sudah begitu bebaskah persaingan itu? Tapi kalian kan antara bapak dan anak. Bu, hampir semua laki-laki di desa ini bersaing untuk memperebutkan cintanya. Makanya aku usulkan kepada Pak Lurah agar wanita itu diusir saja. Bapak mau mengusir Larsi atau sengaja memindahkannya ke rumah yang telah Bapak sediakan? Kencang mulutmu, Harso. Agar Bapak lebih bebas untuk menemuinya. Begitu? Bapak boleh menyakiti saya. Tapi saya mohon, jangan sakiti hati Ibu. Ada suatu momen sang ratu mendatangi kediaman rumahnya Larsi. Larsi.
Mereka ternyata sudah sering berkomunikasi, namun kali ini suatu pembicaraan yang sedikit serius tentang sang ratu akan menggunakan tubuhnya Larsi untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Membunuh orang-orang yang telah menewaskan orang tua kita.